Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kepemimpinan dan motivasi. Apa sih kepemimpinan dan motivasi? Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan dan mempengaruhi seseorang agar mau bertindak bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan merupakan tiga hal yang berbeda. Pemimpin merupakan orang yang menjalankan tugas kepemimpinan tersebut, sedangkan pimpinan merupakan sekelompok orang yang memimpin dalam suatu organisasi. Nah, secara etimologis, kata pimpin berarti membimbing atau menuntun, sehingga kepemimpinan pada dasarnya adalah proses membimbing seseorang atau orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuat dirinya bertindak untuk mencapai sesuatu. Nah, dorongan ini muncul biasanya itu dikarenakan adanya kebutuhan dan dari pengaruh lingkungan. Nah, menurut Morgan, motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi akibat antara interaksi dan sikap, kebutuhan, keputusan, dan persepsi seseorang dengan lingkungannya. Motivasi memiliki tiga unsur utama, yaitu yang pertama adanya perubahan energi dalam diri seseorang, yang kedua ada munculnya perasaan atau dorongan untuk bertindak, dan yang ketiga adanya tindakan atau reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, penjelasan ini juga menegaskan bahwa motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bergerak dan mencapai tujuan tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dalam manajemen suatu organisasi. Tentu kita sangat tahu bahwasannya betapa berpengaruhnya seorang peran pemimpin dalam manajemen suatu organisasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasi yang ia pegang. Pemimpin juga memastikan bahwa visi misi organisasi sejalan dengan semestinya. Salah satu peran utama pemimpin dalam organisasi ialah saat menyelesaikan konflik internal, yang dimana itu semua hal lumrah ketika di dalam organisasi itu terjadi konflik kecil antara sesama tim, baik itu satu tim divisi maupun dengan divisi lainnya, bahkan dengan pemimpin itu sekalipun. Jadi di sini ia perlu memiliki sikap dewasa, tenang dalam menghadapi konflik tersebut, serta percaya diri atas pengambilan keputusan yang ia dapatkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang dimana dari tiga sifat yang ia miliki tersebut dapat memecah konflik yang sering terjadi di dalam organisasi. Dan tentunya seorang pemimpin juga sangat dapat membantu semua anggotanya untuk menjaga kestabilan dan kelancaran operasional organisasi, karena pemimpin yang bagus itu bukan hanya sekedar mengatur, tapi dia juga ikut ambil alih di dalam operasional tersebut. Jadi ia merangkul timnya untuk bisa menjalankan visi misi yang mereka tuju, serta untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan dalam organisasi bertujuan untuk menyatukan arah dan membangun semangat kerja seluruh anggota. Pemimpin menjadi penggerak utama yang membentuk visi dan misi organisasi, mengarahkan anggota agar bekerja dengan komitmen tinggi, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Lalu dalam manajemen organisasi, kepemimpinan memiliki beberapa fungsi utama, seperti memberikan arahan, memotivasi, berkomunikasi secara efektif, mengambil keputusan, dan melakukan pengawasan. Kepemimpinan yang kuat akan menciptakan arah yang jelas, meningkatkan semangat kerja, serta membangun budaya organisasi yang positif. Oleh karena itu, pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah,
tetapi juga menjadi panutan dan inspirasi bagi anggotanya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi motivasi. Secara umum, tujuan motivasi untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar tidak timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Lalu motivasi memiliki fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, motivasi mendorong seseorang untuk bertindak dan menjadi penggerak utama dalam setiap aktivitas kerja. Selain itu, motivasi juga berfungsi menentukan arah tindakan, yaitu mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.